Oke adik-adik, Assalamualaikum. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas soal nomor 1 ya adik-adik. Nah, ketika kita memiliki soal yang memiliki teks, maka yang kita baca apanya dulu adik-adik? Tipsnya, kita baca terlebih dahulu soalnya ya adik-adik. Oke, soalnya di sini kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita adalah nomor berapa ya adik-adik? Nah, untuk menjawab itu kita baca terlebih dahulu teks yang di dalam kolom ini ya adik-adik. Kalimat yang pertama yaitu harga emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, nilai emas dunia berhasil menembus angka $4.200 Amerika Serikat per ons. Kemudian kalimat yang keduanya, kenaikan harga emas hingga menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah dipicu oleh ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika Serikat. Kemudian kalimat yang ketiga, mungkin dengan kembali meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, investor memiliki semakin banyak alasan untuk mengamankan investasi jangka panjang mereka. Kemudian kalimat yang keempat, sejak Agustus menjelang kebijakan pemangkasan suku bunga The Fed yang diperkirakan berlangsung pada September 2025, harga emas batangan terus meningkat. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas dan menjawab serta menganalisis per kalimat dan perjawaban, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ciri kaidah kebahasaan teks berita ya adik-adik. Oke, ciri kaidah kebahasaan teks berita ada 4 ya adik-adik. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku, di mana bahasa baku itu yaitu bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya adik-adik. Kemudian yang kedua, ciri kebahasaan teks berita harus bersifat informatif dan faktual. Di mana informatif di sini yaitu kalimatnya harus berisi dengan informasi. Dan faktual di sini yaitu tidak mengandung prasangka atau pendapat ataupun dugaan ya adik-adik. Kemudian yang ketiga, ciri kaidah kebahasaan teks berita yaitu menggunakan kalimat langsung dan objektif, serta tidak menggunakan kata yang bermakna spekulatif ya adik-adik, seperti mungkin, sepertinya, tampaknya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menunjukkan waktu yang jelas. Nah, udah tahu ya adik-adik apa itu ciri kaidah kebahasaan teks berita, yaitu ada 4 ya adik-adik. Kemudian setelah kita membahas ciri kaidah kebahasaan teks berita, masuklah kita ke analisis perjawaban dan per kalimat ya adik-adik, analisis soalnya. Nah, kita lihat jawaban yang A ya adik-adik. Jawaban yang A yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama di sini yaitu harga emas dunia kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, nilai emas dunia berhasil menembus angka $4.200 Amerika Serikat per ons. Nah, kita lihat kalimat yang pertama ini bersifat faktual ya adik-adik, di mana bersifat faktual di sini yaitu bersifat fakta dan juga menjelaskan data yang konkret ya adik-adik. Konkret di sini yaitu data yang nyata dan jelas. Jadi kalimat pertama ini sesuai ya adik-adik dengan kaidah kebahasaan teks berita, karena dia kalimatnya bersifat faktual ya adik-adik. Kemudian yang B
kalimat kedua di sini yaitu kenaikan harga emas hingga menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah dipicu oleh ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika Serikat. Nah, jawaban kalimat kedua ini, kalimat ini menjelaskan dengan fakta ekonomi ya adik-adik, ada faktanya juga ya adik-adik, berarti bersifat faktual juga ya adik-adik. Fakta ekonominya yaitu di sini ada kalimat ekspektasi penurunan suku bunga. Nah, ekspektasi penurunan suku bunga ini tentunya menjelaskan fakta ekonomi ya adik-adik. Jadi kalimat di sini masih bersifat objektif dan faktual ya adik-adik. Objektif di sini yaitu fakta yang nyata dan tidak memihak. Kalau bersifat faktual itu yaitu berdasarkan fakta ya adik-adik. Jadi jawaban kalimat kedua ini dan jawaban yang B ini sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita lihat yang jawaban yang C ya adik-adik. Jawaban yang C yaitu kalimat ketiga ya adik-adik. Kalimat ketiga di sini yaitu mungkin dengan kembali meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, investor memiliki semakin banyak alasan untuk mengamankan investasi jangka panjang mereka. Nah, kalimat yang ketiga ini mengandung kata mungkin ya adik-adik yang bersifat masih dugaan atau tidak pasti ya adik-adik. Jadi tidak sesuai dengan ciri kebahasaan teks berita, di mana ciri kebahasaan teks berita itu tidak boleh menggunakan kata yang bersifat spekulatif ya adik-adik, seperti mungkin, sepertinya, tampaknya, dan lain-lain. Jadi kalimat yang ketiga dan jawaban yang C ini tidak sesuai ya adik-adik dengan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian kita lihat jawaban yang keempat ya adik-adik, yaitu jawaban yang D ya adik-adik, yaitu kalimat yang keempat. Kalimat yang keempat di sini yaitu sejak Agustus menjelang kebijakan pemangkasan suku bunga The Fed yang diperkirakan berlangsung pada September 2025, harga emas batangan terus meningkat. Nah, kalimat yang keempat ini bersifat faktual ya adik-adik, yang berarti berdasarkan fakta dan menunjukkan waktu yang jelas sesuai dengan ciri kebahasaan teks berita ya adik-adik. Jadi jawaban yang keempat ini sesuai ya adik-adik dengan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kita lihat dulu nih soalnya apa. Soalnya di sini yaitu kalimat yang tidak sesuai. Nah, yang kita bahas tadi yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita adalah nomor berapa ya adik-adik? Kira-kira adik-adik masih ingat atau tidak pembahasan kita tadi? Jadi, kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita adalah nomor 3 ya adik-adik. Jadi jawabannya yang C ya adik-adik. Mengapa jawabannya C? Karena dia tidak sesuai karena menggunakan kata mungkin ya adik-adik yang masih bersifat spekulatif. Oke adik-adik, sekian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua mengerti ya dengan penjelasan saya. Oke adik-adik, assalamualaikum.